Hari ini 27 Februari 2025 menjadi catatan penting buat saya. Kenapa? Karena akhirnya saya bahas Bitcoin lagi. Setelah ribuan purnama menunggu kapan dia masuk either drop ke 80-an ribu atau dia going bullish untuk menembus ATH-nya. Ya, sekarang mudahnya adalah kita cek basically tahap demi tahapan. Yang penting pertama kita harus tahu apa? Yang penting pertama adalah mengenai equal lows. Dimana equal lows-nya ini saya tarik dulu semuanya sampai sini teman-teman. Ya, ini saya ganti lagi. Kalian lihat, up, drop, nahan, up, drop, nahan, up, drop, 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 up, drop, 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 sampai akhirnya di sini, closingnya dia nggak main-main. Beda sama closingan sebelum-sebelumnya yang sebatas taking liquidity. Closingan ini full body. Next harinya full body, nextnya lagi full body. 3 hari berturut-turut full body di Bitcoin. Equal loss-nya dihajar. Apa yang terbentuk setelah equal loss-nya dihajar? Betul. Maka yang terbentuk adalah pembentukannya double top. Dari mana tahu double top-nya? Tentu karena kalian bisa ngeliatin. Dia up, nge-retest, resisten, nggak break, drop lagi. Up, retest resisten, drop lagi. Ini saya ngomongin Bitcoin basically secara technical only teman-teman, technical wise. Ya, kalau misalnya kalian memakai data-data on-chain dan lain sebagainya terserah kalian. Tapi saya ngomonginnya basic technical wise, only technical using the graphic itself. Now kita ngomongin sebelah kirinya. Di sebelah kirinya teman-teman bisa perhatikan there's a demand. Kenapa saya bilang ada demand? Karena ketika dia break up kencang, selalu closingannya hijau, nggak pernah closingan tidak warna hijau. Artinya apa? Selalu closingan opennya itu lebih rendah daripada close-nya. Ya, jadi selalu lebih tinggi sampai akhirnya tertahan di bulan November. Mulai ada perlambatan. Tapi perlambatan ini kita nilai sebagai apa? Sebagai base, teman-teman. So it's rally, base, rally. Simpelnya kayak gitu. Dan kalau misalnya kita tarik, the lowest levelnya itu di 87. Kalau kalian tanya saya sudah buy nggak di 87 di pasar spot? Jawabannya sudah. Simple. Ya, jawabannya sudah. Nah, pertanyaan sekarang adalah saya mau manfaatkan ini untuk trading di CFD. Saya mau trade pakai BTC USD. Gimana ya contohnya atau gimana ya caranya yang paling terbaik yang bisa saya lakukan? Pertama, yang teman-teman harus tahu adalah dia berhasil breakout dulu. Breakout di berapa? Di 87. So possible seandainya dia akan retest. Ini seandainya naik lagi teman-teman di hari ini kan sekarang harga di 84.900. Seandainya dia harus naik lagi, maka dia retestan pertama akan ada di 87.000. Simpelnya gitu. Tidak berhasil close di atas 87, maka dia akan lanjut untuk mengalami penurunan yang lebih dalam. Kenapa saya bilang akan lanjut mengalami penurunan yang lebih dalam? Karena ini candlestick 3 dark cloud cover ya. Jadi better kita mengetahui seller, posisi orang melakukan sell off ini besar. Dan ini bisa mendorong penurunan lagi. Sejauh ini kalau kalian lihat, ini kalau kalian lihat basic dari lowest-nya aja, ini ada di 82.000. Ini kan 82.000 sebenarnya. So, kalian tahu sejauh ini ada yang nahan untuk harga di 82.000. Simpelnya. Artinya, seandainya 82.000 ini dia berhasil break, teman-teman go for sell continuation. Simple. Daily 82 below, go for sell continuation. Targetnya ke berapa? Paling enggak ke 78 sampai 76.000. Nah, sekarang saya akan kasih kalian pandangan saya dari pasar spotnya. Simple ya. Kan kalian sudah dengar dari CFD. Jadi kalian punya dua potential entry. Pertama, sell ketika dia nge-retest di 87.000 as long as not breakout di daily-nya. Atau kalian sell continuation breakdown di 82.000. Ada kondisi buy nggak? Ada, tapi nanti teman-teman di 78 sampai 76.000. Hanya dua level itu aja. Oke? Nah, sekarang saya akan jelaskan ke pasar spot. Teman-teman yang mungkin berinvestasi di Bitcoin. Ini saya nggak nge-call, saya nggak ngomong ini saya call duluan atau nggak. Ini saya akan jelaskan ke kalian simple aja. Teman-teman harus tahu bahwa kalau misalnya kita trade on spot market, yang kita fokuskan adalah berinvestasi. Kalau misalnya kalian berfokusnya untuk investasi di dalam Bitcoin, you need to believe with the project, you need to believe with the technology. Kamu harus percaya dulu. Kalau kamu percaya, nothing will worry you about. Nggak akan ada yang bikin kamu khawatir. Kenapa saya bilang nggak akan ada yang bikin kamu khawatir? Karena kamu punya conviction kenapa kamu harus beli. Simple. Di sini yang saya akan sampaikan adalah kalian harus tahu tidak ada perubahan dalam ini saya dapat dari margin call juga mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari ETF yang ada. Tidak ada perubahan posisi, mereka tidak selling dan tidak ada melakukan tindakan-tindakan penjualan.
Walaupun ada berita di mana BlackRock itu sudah mulai switching untuk beberapa Bitcoin sama Ethereum-nya dia masukin ke Coinbase. But it doesn't matter. Oke, it doesn't matter. Kenapa saya bilang it doesn't matter? Karena that's how the business flows. Kalau misalnya ada yang mau narik duit dari ETF, maka mereka mau nggak mau harus juga menjual porsinya mereka sendiri. Ya, tetapi part of yang mempercayai tidak ada sama sekali melakukan sell off. Jadi yang bisa saya ketahui adalah ini sebenarnya menjadi salah satu harapan baru kalau misalnya teman-teman mau entry buy di Bitcoin untuk investasi. Apakah harganya bagus? Ya, menurut saya dari 100.000, 80.000 bagus, simple. Tapi kalau misalnya dibilang saya sudah hold dan average saya di 67.000, apakah bagus di 87.000? Itu tergantung lagi. Cuman dari fokusnya saya, target paling dekatnya saya di akhir tahun tuh cuman sampai 250.000. Itu saya confirm dengan beberapa analis yang menyatakan demikian. Seandainya adopsi, ingat ya, seandainya adopsi terhadap kripto itu semakin besar lagi dan semakin banyak yang mempercayainya, begitu, dan semakin banyak institusi-institusi yang ikut masuk. Dan kalau misalnya teman-teman mempercayai hal yang sama seperti saya, kalian sebenarnya bisa melakukan investasi di Bitcoin. Jadi bukan trade di CFD, kalian bisa trade-nya on spot market. Jadi kalian beli langsung dari exchange kripto yang ada, gitu. Kalau misalkan tanya sama saya di mana saya akan buy sekali lagi, atau buy 2 kali lagi, atau buy 3 kali lagi, atau mencicilnya di mana? Ini sebelah kiri. Ini saya tunggu dari tahun lalu, teman-teman. Saya bilang seandainya dia drop aja, saya akan makan di sini. 78, 76, 73, 71, simple. Basicnya dari mana? 78, 76 ini fair value gap within a good demand zone. 73, 71 ini juga sama, fair value gap ketika dia berhasil break all time high di sini, 28 Oktober. Retest, going bullish. Maka saya akan makan di dalam kedua level ini untuk pasar spot. Nggak akan pernah peduli dengan apakah dia akan makin lama makin turun, makin lama makin turun. Oke. Jadi ini saya akan kasih dua pandangan saya. Kenapa? Karena saya trade Bitcoin itu fokusnya di spot, tidak on CFD. Ya, kalaupun saya trade on CFD, hanya going for sell. Nanti saya bisa tunjukin di dalam grup kok kalau misalnya saya going for sell di Bitcoin. Ya, untuk sekarang mungkin teman-teman yang lagi nunggu ini Bitcoin bisa buy nggak, ini Bitcoin bisa sell nggak, jawabannya sederhana. Kalian kalau mau buy sekarang, not gonna happen, nggak bagus. Kenapa? Karena selling pressure-nya gede. Kecuali dia nanti nge-retest kembali di 82.000 dan nggak breakout di daily-nya, itu kalian bisa makan buy. At least shadow resistance-nya nahan, jadi di sini kita tahu ada yang memang lagi bentengin untuk nggak drop lebih dalam lagi. Kalian bisa entry di level sana. Kalau misalnya mau lebih nyaman, tentu 78, 76, simple. Untuk selling position, retest 87 not breakout, go for sell di 87. Ini hanyalah dua aspek yang sama aja teman-teman, tidak ada perubahan. Seperti ini contoh kemarin, drop sampai 86, ya kan? Saya bilang ini teman-teman sebenarnya Bitcoin still good, kalian bisa buy. Karena ini dia ngetes 87 nggak di breakout, teman-teman buy aja. Sampai selesai nanti di daily-nya, closingannya di 88, getting the profit. Next harinya, dia hajar sampai bawah. Nah ini kan kita sudah berbeda, makanya saya bilang, karena dia drop di bawah 87, ini menjadi menarik untuk saya bahas lagi. Kenapa menarik? Karena sudah bergerak di area yang baru, tidak lagi konsolidasi di 100-an ribu. Melainkan dia sudah mulai turun di 80 dan mungkin nextnya akan ke 70 dan akan turun lagi. Di mana bagi sebagian orang itu neraka, bagi saya itu adalah area terbaik buat saya entry buy kembali. Nah itu semoga membantu buat teman-teman sekalian, semoga kalian bisa memahaminya. Dan jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan kalian. Kalau kalian trade on CFD, monggo. Kalau kalian trade for spot market, monggo.